Langkah pertama, siapkan 370 gram biskuit. Pilihan biskuitnya bebas aja ya, yang penting pilih biskuitnya yang enak. Masukin chopper lalu giling sampai halus. Setelah halus lalu sisihkan di mangkuk, sementara saya mau giling kacangnya dulu. Untuk pilihan jenis kacangnya juga bebas ya, bisa pakai kacang tanah, kacang almond, kacang mete, atau kacang apa aja yang rasanya enak dan cocok untuk campuran biskuitnya. Kalau saya ini pakai 250 gram kacang tanah tanpa kulit, karena stoknya cuma ada ini. Kacangnya wajib dipanggang dulu ya sampai matang biar gak bau aroma kacang mentah. Nah, ini dia hasilnya, udah halus ya. Sekarang campurkan kacang tanah gilingnya dengan biskuit yang tadi udah digiling juga. Selanjutnya tambahkan antara 325 sampai dengan 350 ml butter cair atau margarin cair. Kalau mau mix butter margarin juga boleh ya, pilih yang enak dan wangi. Tuangin bertahap dan aduk sampai merata. Bisa diaduk pakai spatula, bisa juga pakai tangan kalau mau lebih cepat. Nah, kalau udah merata hasilnya begini ya. Selanjutnya adonan biskuit dan kacang ini ditakar di cetakan yang udah dilapisi paper cup. Masukkan sampai benar-benar penuh. Tekan-tekan dengan sendok sampai biskuit kacangnya padat. Harus padat ya, karena ini kan kuenya gak di oven, jadi kalau gak padat nanti bisa ambyar. Kalau udah padat lalu lubangin biskuitnya kayak gini. Dilubangi buat tempat isian coklatnya ya, kalau ada yang retak rapikan ya. Dan inilah hasilnya, kuenya udah dilubangin, sekarang mau disimpan dulu di kulkas biar lebih kering. Sementara menunggu biskuit kacangnya lebih kering, saya mau melelehkan dulu coklat blok untuk isiannya. Oh ya, coklatnya pilih juga yang enak ya, sama seperti memilih biskuit dan kacangnya. Karena coklat ini sangat berpengaruh pada rasa kuenya nanti. Saya gak nentuin harus merek apa, yang pasti harus yang enak. Takaran coklatnya 250 gram. Selain coklat juga ditambah 50 sampai 60 gram mentega putih. Bisa juga pakai margarin, bisa juga pakai minyak. Tapi maaf, pas masukin campurannya gak kerekam video. Tapi ini udah selesai bikin coklat lelehnya dan siap diaplikasikan. Setelah semua lubang terisi coklat leleh lalu taburi dengan kacang panggang bubuk sampai full ya. Setelah semuanya ditaburi kacang berarti kuenya udah jadi. Tapi karena coklatnya masih cair jadi mau saya masukkan ke kulkas ya biar kering. Untuk adonan yang belum dicetak ini mau saya cetak jadi kayak gini ya, setengah bulat. Cetaknya saya pakai sendok takar ukuran 15 mili. Caranya gampang, tinggal ambil adonan sampai penuh lalu tekan-tekan, padatkan dan ratakan dengan alat atau dengan jari juga bisa. Supaya lebih padat dan rapi, coba tekan-tekannya di telapak tangan aja. Buat ngeluarinnya cukup tekan pinggirnya dan begini jadinya. Kalau semua adonannya udah dicetak lalu masukin dulu kulkas biar ngeset karena mau dikasih topping coklat. Sekarang saya cairkan lagi 250 gram coklat blok, tapi yang ini jangan dicampur apa-apa ya, cukup coklat aja. Dan ini biskuit kacangnya udah mengering, sekarang mau dikasih topping coklat. Caranya gampang, tinggal dicelupin aja kuenya kayak gini. Puterin dan ujung coklatnya biarkan mengerucut. Lakukan pada semua kuenya, nanti coklatnya bakal bersisa banyak ya, bisa disimpan buat bikin kue lagi. Setelah dikasih topping, sekarang mau saya masukin kulkas ya biar coklatnya mengering. Ini kue biskuit kacang yang bentuk cup udah kering. Kita buka kertasnya ya. Bagus ya bentuknya. Kalau pakai kacang almond atau mete ini lebih mantap lagi rasanya, mam. Kalau yang saya buat ini versi ekonomis aja, semua orang bisa bikin tanpa terkendala mahalnya harga bahan-bahan. Inilah kue biskuit kacang coklat bentuk cup. Full kacangnya, full coklatnya, kue ini sangat mudah ya bikinnya dan bisa buat sajian buka puasa maupun sajian hari raya. Jangan lupa dicoba ya mams, bikin kue biskuit kacang coklat bentuk cup dan setengah bulat. Oke deh mam, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan sederhana aja. Ini ada 8 buah pisang raja uli yang saya potong jadi 2 bagian. Ada 250 gram kolang-kaling, 1 bungkus pacar Cina ini ada 18 dadu. Ini vanila cair buat gantiin daun pandan ya. Santan kara cukup 1 saset aja. Air putih dan gula merah. Cara membuat kolak pisang ala saya gampang aja ya. Masukkan gula merah yang udah diiris kayak gini. Takaran gulanya ini 3 keping atau sekitar 300 gram ya. Lalu tuang 1 liter air putih. Nyalakan api kompornya. Lalu tambahkan 1 sendok teh vanila cair. Vanila cair ini opsional aja ya. Lebih saya saranin pakai daun pandan karena wanginya lebih alami dan pastinya lebih cocok aja kalau buat kolak. Tapi karena saya gak punya stok daun pandan jadi saya ganti dengan vanila cair. Selanjutnya tambahkan 1 saset santan kara, dan aduk sampai santannya larut dengan air. Untuk kolak sebaiknya jangan pakai santan terlalu banyak ya biar gak belenek.
Cukup satu saset aja udah bikin kuahnya lebih gurih. Oh ya, berhubung saya pakai gula aren, jadi sebelum lanjut ngolah kolaknya, kuah gulanya ini mau saya saring dulu. Gula aren itu suka ada sampahannya, jadi wajib disaring ya. Nah, ini udah disaring kuah gulanya, jadi gak ada lagi item-item sampahan gula ya. Setelah disaring, coba aja dicicip apakah manisnya cukup atau kurang manis, tergantung dengan selera ya mams. Gak bisa dipaksain harus sesuai resep saya. Tapi kalau rasa manisnya harus sesuai dengan selera lidah masing-masing. Untuk penguat rasa jangan lupa tambahin setengah sendok teh garam ya. Dan untuk rasa manisnya bisa kasih tambahan gula pasir. Takarannya variatif antara 1 sampai maksimal 5 sendok makan. Bagi pecinta manis cocok menambahkan 4 sampai 5 sendok makan. Tapi bagi yang gak suka manis cukup tambahin 1 sampai 2 sendok makan aja. Lalu mulai masukin kolang-kaling dan pacar cinanya. Kalau pisangnya nanti belakangan ya biar gak lembek. Oh ya, untuk kuahnya dari sejak masak sampai selesai masak harus terus diaduk pelan ya supaya tampilan kuahnya soft. Santannya gak pecah. Kalau pecah santan gak bagus hasilnya. Sekarang masukkan pisangnya. Jadi masukin pisang pas pacar cinanya udah mau matang ya biar gak kelamaan. Kalau pisangnya lembek kan jadi gak enak kolaknya. Pisang harus matang tapi teksturnya tetap mengkel. Itu baru oke. Nah, lanjut ya masak pisangnya sampai matang sambil tetap diaduk pelan. Biarkan sampai benar-benar matang dan siap disajikan. Alhamdulillah udah matang nih, sekarang kita hidangkan di mangkuk saji ya. Ini pisangnya mateng tapi tetap mangkel gak lembek, jadi pastinya enak banget kalau teksturnya kayak gini. Variasi kolang-kaling dan pacar cinanya bikin tampilan kolaknya jadi cantik dan menyelerakan. Oke deh mams, selamat mencoba ya sajian kolak pisang dengan variasi kolang-kaling dan pacar cina ala Melimai Cooking TV. Jangan lupa dicoba ya mams, semoga suka dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Langkah pertama, siapkan mangkuk, masukkan 1 sendok teh ragi instan. Lalu tuang 300 ml air putih, aduk-aduk dengan whisk, lalu tambahkan juga 60 ml margarin cair. Aduk-aduk kembali. Tambahkan 50 gram gula pasir, 65 ml santan kental atau 1 bungkus santan instan kara dan aduk lagi. Untuk penguat rasa tambahkan 1/4 garam halus. Selanjutnya tambahkan 200 gram terigu, bisa pakai pro tinggi bisa juga pakai pro sedang. Masukin terigunya bertahap aja ya biar gak menggumpal. Nah, aduk-aduk sampai teksturnya kayak gini ya moms, halus gak bergerendul. Setelah ini lalu tutup dulu dan biarkan 10 menit. Setelah 10 menit, buka dan tambahkan potongan-potongan kecil keju cheddar. Lalu aduk dan tutup kembali. Biarkan sampai 30 menit. Jadi saya bukan mau bikin kue kamir atau pukis ya, karena kalau kue kamir jelas bahan-bahannya agak beda, kalau pukis pun bukan karena saya cuma proofing 40 menit aja. Kalau pukis itu di proofingnya harus berjam-jam makanya ngembang, empuk tapi teksturnya padat. Setelah 30 menit lalu buka dan ini hasilnya. Tekstur adonan lebih mengental. Sekarang mari kita panggang. Saya panggang adonan kuenya pakai teflon wajan 4 lubang nih moms. Wajannya anti lengket, bahannya tebal dan kokoh, dilengkapi handle kayu anti panas. Bisa dicek ya moms spesifikasi dan harganya dengan klik link pembelian di box deskripsi video ini. Setiap lubangnya ini saya isi dengan kurang lebih 1 centong adonan ya moms. Lalu di atasnya saya kasih topping potongan keju kayak gini. Jadi kue ini rasanya emang ngeju banget loh moms. Perlu dicoba ya. Ini adonan udah kelihatan matang sampai atas, tapi bagian tengahnya belum matang, jadi harus dibalik dulu ya, tapi cuma sebentar aja matenginnya, jadi jangan sampai kering. Oke, jangan lama-lama, matengin bagian atasnya cukup beberapa detik aja, lalu angkat dan simpan di piring saji. Kemudian lanjutkan panggang adonannya sampai habis. Untuk resep ini saya menghasilkan 9 buah kue. Sebenarnya bisa dibikin 10 ya kalau beratnya sama. Seperti tadi di awal saya juga kasih topping keju ya buat kuenya ini. Kejunya dipotong-potong agak tipis aja untuk pemanis supaya kelihatan lebih menyelerakan.
Inilah hasilnya kue keju sederhana ala saya. Meski sederhana tapi percaya deh rasanya ini enak banget, gurih dan manisnya pas. Kalau bikin kue gini jangan terlalu manis ya nanti jadi gak enak. Ini yang paling atas adonan terakhir lebih tebal ya, mau dibikin 2 nanggung jadi terlalu tipis. Sekarang kita cobain ya gimana rasanya. Wah ini masih panas banget. Saya ambil yang ini aja yang udah dingin ya. Kalau keluarga saya suka banget makan ini pagi-pagi sambil minum teh hangat atau kopi pahit. Teksturnya empuk, rasanya emang enak sih. Aroma santan, margarin dan kejunya sedap banget keciumnya, terus gurih dan sedikit manis. Pokoknya wajib coba ya. Gak ada bau amis telur juga karena emang gak pakai telur. Oke deh Mom, sekian dulu resep dan tutorial hari ini. Next time kita bikin lagi ya resep-resep kue sederhana tapi lezat endulito. Sampai jumpa lagi. Gampang dan tercepat. Gak ribet pokoknya. Oke biar gak pakai lama ikuti. Tuang 500 ml air putih suhu ruang, dan masih dalam keadaan kompor mati lalu masukkan 1 bungkus puding instan. Saya pakai yang strawberry. Mau diganti rasa coklat atau rasa apa aja bebas ya, yang penting takaran airnya sesuai petunjuk di kemasan puding. Aduk-aduk sambil nyalakan api kompornya. Aduk sampai mendidih baru bisa diangkat. Jangan diangkat kalau belum mendidih suka berpengaruh pada kekenyalan tekstur pudingnya. Setelah mendidih pindahkan pada gelas yang ada mulutnya supaya mudah menuangnya ke cetakan. Selanjutnya tuang puding cairnya ke dalam cetakan puding silikon bentuk bulat-bulat. Lanjut tuang juga pada cetakan lainnya yang berukuran lebih besar. Setelah selesai lalu tutup satu persatu lubangnya dan diamkan sampai pudingnya dingin. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk membuat puding rasa yang lainnya. Ini saya pakai rasa mangga ya, bikin puding balls itu paling enak kalau ada campuran rasa mangganya. Cobain aja deh kalau gak percaya. Aduk-aduk terus sampai pudingnya mendidih, lalu angkat dan tuang ke cetakan yang sama kayak tadi. Untuk cetakan pudingnya bisa diorder di sini ya, klik aja gambar produk di bawah kiri video atau klik link pemesanan di deskripsi box. Nah, kalau udah diisi lalu dinginkan. Sekarang waktunya mengeluarkan puding ballsnya dari cetakan. Ini pudingnya udah dingin ya. Cara ngeluarinnya dari cetakan gampang banget sih. Tinggal buka klep kiri kanan lalu keluarkan tanpa kesulitan. Begitupun cara ngeluarin dari cetakan silikon gampang banget. Tinggal pencet langsung loncat bola-bola pudingnya. Lakukan juga yang sama pada waktu keluarin puding balls mangga. Nah, ini dia puding ballsnya udah jadi. Ini puding balls mangga dan strawberry. Rasanya pasti seger banget ya. Oke, sekarang saya mau bikin kuahnya dulu. Oh ya sebelum bikin kuahnya, saya masukin dulu pudingnya ke mangkuk-mangkuk kecil kayak gini karena ini kan sup puding. Jadi cocok banget kalau wadahnya mangkuk ya. Jadi kayak sup buah gitu. Ini dia fla instan yang mau saya seduh dengan air panas. Masukkan 1 bungkus fla instan dari Myfla, lalu kasih air panas, aduk-aduk sampai rata, dan siap deh dijadikan krim campuran kuah susu puding ballsnya. Nah jadi sekarang tinggal tuangin aja sesuai selera fla rasa vanila yang udah dicairkan ini di atas pudingnya. Setelah ini baru dikasih kuah susu cair full cream. Untuk susu cairnya saya pakai dari Frisian Flag, menurut saya itu paling enak buat kuah puding. Menurut kalian susu cairnya apa yang lebih enak dari Frisian Flag? Sharing dong pendapatnya di kolom komentar ya mams. Oke lanjut tuangin kuah susunya ke dalam mangkuk puding dan inilah hasilnya. Puding balls yang sangat cantik dan menyelerakan. Untuk toppingnya bebas ya bisa dikasih topping green tea flakes kayak gini. Bisa juga topping coklat atau keju. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya mams. Oke deh itu aja dulu ya buat hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum semuanya.